أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ai hafiznahu wa adadnahu wa bayyanahu fi lawhil mahfuz, yakni laisa syai'un makhfiyyan an ilmina. Semua amal-amal kita itu sudah tertulis di lawhil mahfuz, sudah dihimpun, sudah dikumpulkan, dan tidak ada yang laisa syai'un makhfiyyan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan an ilmina, dari pengetahuan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tercatat, termasuk pengajian pagi ini itu dicatat di lauhil mahfuz sebagai salah satu dari amal kebaikan kita. Kita duduk di sini, ya, di sholat subuh berjamaah, kemudian ngaji, ya, sampai nanti, ya, waktunya selesai, itu tertulis di lauhil mahfuz, ada catatannya. Jangan khawatir tidak dicatat, ada catatan. Meskipun pengurus nggak absen itu, ya ada catatan, ya ada. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ay uzkur lahum ya Muhammad wa masil halahum bi qissati ashabil qaryati wa hiya Antakiyah. Rasulullah itu sampai disuruh membuat perumpamaan, bikin perumpamaan buat mereka ya Muhammad tentang satu penduduk desa. Ya, ini nama desanya itu Antakiyah atau Antioquia yang ada di Turki. Jadi Rasulullah disuruh bikin satu perumpamaan, satu desa namanya Antakiyah yang ada di Turki. Bagaimana dulu Allah pernah mengutus Rasul ke desa itu. Ya. Dimana ketika diutusnya Rasul itu, ya, pada ayat berikutnya itu dijelaskan, id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini, ketika didatangkan kepada mereka para rasul, id arsalna ilaihi musnaini, dua rasul sekaligus, yakni ya Muhammad bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antakiyah li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan fa arsalna ila ahli Antakiyah rasulaini. Kasih tahu mereka ya Muhammad, biasanya Allah mengutus ke satu daerah, ke satu desa, ke satu kampung itu cuma satu rasul. Ini di desa Antakiyah Allah mengutus dua rasul sekaligus. Ya, ini menggambarkan bahwa di kampung itu emang orangnya susah diatur. Ya, membangkang. Jadi nggak perlu nggak cukup cuman satu rasul, maka diutuslah dua rasul. Id arsalna ilaihimu isnaini. Isnaini itu artinya dua. Makanya hari kedua itu Senin, bukannya Senin hari pertama. Senin itu diambil dari isnaini, Senin. Hari pertama itu apa? Ahad, Minggu. Ahad, Isnain,
As-Sulasa, Selasa, ya, Al-Arbi'ah, Rabu, Al-Khamis, Kamis. Jadi hari itu Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'ah, Khamis. Ya. Jadi Allah utus ke desa itu, ke desa Antakya yang ada di Turki. Sekarang itu ada di Turki ya, desa itu. Ya, tidak cukup satu rasul, tetapi harus dikirim dua rasul. Keadaannya waktu itu kalau kita baca sejarah Antakya itu, daerah itu dikuasai oleh pemerintah yang Kristen. Ya. Sejarah menyebut daerah itu atau desa itu didirikan pada tahun 2 Masehi. Ya, pada tahun 2 Masehi. Ya, jadi ada 2 rasul yang disuruh bertugas ke desa itu. Jadi rasul disuruh menceritakan ke ahli Makkah, ke penduduk Makkah, ya, suruh ceritakan tentang kisah desa yang sampai diutus 2 rasul sekaligus, saking membangkangnya terhadap perintah Allah. Fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan, nggak nerima itu yang disampaikan oleh 2 orang rasul tadi. Padahal udah 2 orang, sudah 2 orang rasul berdakwah ke daerah itu tidak cukup. Fa'azzazna bisalis. Azaz itu apa? Aziz itu kami kuatkan. Salah satu sifat Allah di Asmaul Husna itu Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Ya, fa'azzazna, kemudian kami kuatkan lagi itu bisalisin dengan rasul yang ketiga. 2 rasul tadi nggak cukup, ya, nggak cukup kuat untuk berdakwah di daerah itu. Fa'azzazna bisalis, kami kirim lagi 1. Jadi berapa? 3 rasul sekaligus ke daerah itu. Ya. Aiqainahuma bisalis, kami kuatkan itu 2 orang tadi, rasul tadi itu dengan rasul yang ketiga. Faqalu ai ba'da taqiyatihim, kemudian mereka mengatakan setelah dikuatkannya mereka itu, inna ilaikum mursalun, kami ini, ya, mereka ini yang bertiga itu murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, murid Nabi Isa itu namanya siapa? Kaum Al-Hawariyun. Siapa? Al-Hawariyun itu murid-muridnya Nabi Isa. Ada yang namanya Yudas, Yakobus, Yosef. Ya, dalam buku Perjanjian Lama itu disebutkan nama-namanya itu. Inna ilaikum mursalun, kami ini diutus kepada kalian sebagai seorang rasul. Kami ini bertiga ini rasul. Ya, minallah, dari Allah. Fawahiduhu wa aminu bihi. Maka fawahiduhu, tauhidkan Allah. Jadi dari zaman dulu, dari Rasul yang pertama itu sampai ke Nabi Muhammad SAW, misinya satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Makanya di Pancasila itu ketuhanan yang maha esa. Esa itu satu, wahid. Ya, maka Rasul ini menyeru kepada penduduk negeri tadi itu supaya mereka mengesahkan Allah. Allah itu maha esa, hanya satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang maha esa, satu. Nggak boleh Tuhan itu lebih dari satu. Ada 2, ada 3, nggak boleh. Ya.
Jadi kalau misalnya Tuhannya banyak, nanti gimana perintahnya? Tuhan yang satu pengennya begini, Tuhan yang lain pengennya begini. Repot yang terima perintah. Ya. Qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir berkata, ba'atsa Isa alaihi salatu wassalam rasulah ini minal hawariyin. Ayat ini ya oleh para ahli tafsir ya dijelaskan bahwa Nabi Isa mengutus 2 orang muridnya dari yang disebut dengan kaum Hawariyun. Ya, ila Madinah Antiokhiyah, ke kota Antiokhiyah, Turki. Ya. Falamma qaraba minal Madinati ra'aya syaikhan yar'a ghanaman. Ketika 2 orang rasul ini sampai di pintu kota, ya, keduanya melihat seorang tua syaikh yar'a ghanaman yang sedang menggembala kambing. Jadi dia 2 orang datang nih, 2 rasul tadi datang ke negeri Antiokhiyah. Di depan pintu kota itu dia melihat seorang tua yang sedang menggembala kambing. Wa Habibun Najjar, namanya Habib Najjar. Ya, nanti bisa dibaca di sejarah itu siapa itu Habib Najjar. Habibun Najjar yaitu adalah seorang penggembala kambing yang hidup ya pada abad kedua Masehi, ya, yang dia ini satu-satunya orang yang membenarkan dakwah ya Rasul tadi itu. Ya. Sahibu Yasin, ya, disebut Habibun Najjar itu Sahibu Yasin. Cerita tentang surat Yasin itu ya berasal dari Habibun Najjar tadi itu. Sampai ada cerita di surat Yasin itu seperti itu. Fasalim alaihi, kemudian keduanya mengucapkan salam kepadanya. Faqala asy-syaikh lahuma, kemudian syekh tadi Habib Najjar tadi itu berkata kepada 2 orang rasul tadi, man antuma, siapa kalian berdua? Ya. Faqala, kemudian 2 rasul tadi menjawab, nahnu Rasulullah Isa alaihi salam. Kami berdua ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nad'ukum min ibadatil awsani ila ibadatir rahman. Kami berdakwah, kami mau mengajak kalian dari menyembah ausan, menyembah berhala, ila ibadatir rahman, menyembah Allah. Ya, jadi mereka dulu menyembah al-ausan, berhala. Jadi diajak tuh, ayo kami ya ingin berdakwah kepada kalian yang tadinya menyembah berhala, menyembah patung, ila ibadati rahman, menyembah Allah. Faqala syekh, kemudian syekh berkata, ama aku ma ayatun. Faqala na'am. Kata syekh tadi, kamu punya tanda-tanda enggak? Kalau rasul itu biasanya oleh Allah diberikan tanda, diberikan ciri. Ada enggak kamu ciri-cirinya? Kalau kamu ini memang seorang nabi, seorang rasul. Faqala na'am. Kemudian keduanya menjawab ya. Apa tanda-tandanya? Nashfil maril. Kami bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Wa nubri'ul akmah wal abros. Kami bisa menyembuhkan penyakit, apa itu namanya, kalau penyakit kulit itu apa? Lepra ya, penyakit kulit. Ya, kamu bisa membuat orang yang buta jadi melihat. Wa nuhyil mauta, dan kami juga bisa menghidupkan yang sudah mati. Rasul-rasul ini kan mukjizatnya sama dengan Nabi Isa, dengan gurunya kan? Gitu. Jadi mestinya
murid itu ilmunya sama dengan gurunya. Kalau gurunya ngajarinnya benar, gitu ya. Ya sih gitu. Guru, murid itu ya diturunin tuh semuanya tuh ilmunya tuh. Nabi Isa muridnya apa itu ilmunya diturunin semua sama murid-muridnya, sehingga yang dibawa ya oleh utusan Nabi Isa ini ilmunya sama dengan Nabi Isa, menyembuhkan yang sakit, kemudian mengobati penyakit kulit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan yang sudah mati. Nabi Isa itu ya bisa menghidupkan yang sudah mati. Dengan cara apa? Metode pengobatannya Al-Masih diusap. Al-Masih diusap. Ya, maka disebut Isa Al-Masih. Masih itu apa itu caranya dengan diusap. Yang tadinya buta jadi melihat. Yang tadinya sakit kulit jadi sembuh. Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih. Tadi kita waktu tahiyat akhir bacanya itu kan, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnati masihid dajjal. Makanya tahiyat akhir kita itu agak panjang. Itu ada bacaan setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu ma ta'lamu bihi ini. Itu dibaca. Termasuk tadi doa supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dajjal juga gelarnya Al-Masih. Kenapa Dajjal juga gelarnya Al-Masih? Karena nanti ya, itu akan muncul sosok Dajjal itu ya metode penyembuhannya juga dengan diusap. Yang mati bisa sembuh, bisa hidup lagi. Yang sakit bisa sembuh. Ya, cuman dia syaratnya boleh apa bisa disembuhkan, ya bisa waras kalau orang yang disembuhkan itu mau pindah agama. Dajjal tuh nanti itu. Ya. Ulama ahli tafsir itu menyebut Dajjal itu bisa berbentuk satu makhluk, bisa berbentuk satu negara, jadi negara Dajjal itu, ya ada negara, bisa jadi makhluk, bisa jadi kelakuan, ya sifat orang, ya dia diberikan kelebihan oleh Allah, ya dia diberikan apa itu bisa menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, tetapi dengan syarat orang yang disembuhkan itu harus pindah agama. Nanti itu akan terjadi fitnah Dajjal. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, nanti ketika terjadi sebelum apa itu hari kiamat, ya itu akan terjadi. Dia Al-Masih juga gelar. Ya. Faqala Syekh innali ibnan maridun mundu sinin. Kata Syekh tadi, Habib Najjar tadi itu, saya punya anak laki-laki yang sakitnya sudah bertahun-tahun. Ya, sakitnya sudah bertahun-tahun. Qala lahu, kemudian kedua utusan tadi berkata kepada Habibun Najjar, intolib bina hatta natwa ala hali. Antarkan kami sampai kami bisa melihat keadaan anakmu yang tadi lagi sakit. Fa'ata Syekh bihima ila manzilih. Kemudian Syekh tadi mengantarkan ke rumahnya. Ya, diantarin ke rumahnya. Fa'masaha ibnahu. Kemudian keduanya mengusap. Masaha itu artinya mengusap. Ya, makanya dalam wudu kita, ini sering saya ulang-ulang. Dalam wudu bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau muka ini dia apa? Basuh. Gimana basuhnya?
harus digosok. Tangan ini dibasuh, kemudian kaki juga dibasuh, tapi kepala diusap. Artinya nggak perlu gosok-gosok muka kita, cukup diusap nih kepala kita, diusap aja gitu pakai air. Itu bedanya membasuh dengan mengusap. Nah tadi diusap tuh, pamasaha, keduanya mengusap, ya. Anak yang tadi sakit sudah bertahun-tahun, faqoma biiznillahi ta'ala sahihan. Maka dengan izin Allah, anak yang tadi sakit sudah bertahun-tahun sahihan, sehat kembali. Ya. Fa'amana Habibun bihima. Kemudian Habib Najjar tadi itu beriman kepada kedua utusan Nabi Isa tadi. Fafasha al-khabar fil Madinah. Tersebarlah itu berita di kota Antakya tadi. Ya. Wa syaqallahu ta'ala aydiyahima katsiran minal mardha. Dan dengan izin Allah, dua rasul tadi itu banyak menyembuhkan orang yang sakit. Ya, jadi udah tersebar nih, udah terkenal dua utusan Nabi Isa alaihi salam. Itu satu riwayat. Satu riwayat menyebutkan ceritanya seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, kana asy-syaikh a'ma, buta. Si syekh tadi itu buta. Fada'ayahu fakana basiran, kemudian didoakan oleh dua orang tadi itu, fakana basiran, kemudian dia bisa melihat. Diusap tadi itu buta bisa melihat. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Di sini selalu menggunakan kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini selain izin Allah. Ya, termasuk dua rasul tadi itu bisa menyembuhkan yang sakit karena izin Allah. Wa kana fiha malikun. Ya, di kota itu ada seorang raja, yuqalu lahu, yang disebut ya namanya itu siapa namanya ini? Abtekhis. Ya, rajanya namanya Abtekhis. Raja di kota Antakya itu. Wa kana min kibari muluk Yunan. Salah satu dari pembesar raja Yunani. Ya, si Abtekhis ini, ya, raja, salah satu dari pembesar raja yang ada di Yunani. Ya. Min ubadatil asnami, termasuk penyembah berhala. Jadi raja ini penyembah berhala. Fa'ata al-khabar ilaihi, sampailah kabar itu kepadanya. Fada'a hadaini, kemudian dipanggillah dua utusan tadi. Faqala man antuma, dipanggil di hadapan raja Abtekhis tadi. Kemudian ditanya, man antuma, siapa kalian berdua? Qala, keduanya menjawab, nahnu rasulani min Isa alaihi salam. Kami ini dua utusan Nabi Isa alaihi salam. Qala al-malik, wa bima ji'tuma. Kemudian raja tadi bilang, wa bima ji'tuma, ngapain? Gitu kira-kira kalau bahasa kita itu begitu. Diinterogasi, kemudian ditanya, ngapain? Qala lana da'awaka min ibadati ma la yasma' wa la yubsir ila ibadatin man yasma' wa yubsir. Kedua rasul tadi langsung bilang begini, kami diutus ke sini untuk berdakwah kepadamu, mengajakmu yang tadinya menyembah benda yang tidak bisa melihat, benda yang tidak bisa mendengar, untuk menyembah Zat yang maha melihat dan maha mendengar.
Itu di hadapan raja langsung dakwah. Ya. Keren nggak kira-kira? Dia tahu rajanya salah. Raja salah itu, nyembah patung yang nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara. Rasul tadi langsung bilang begitu. Kedatangan kami berdua ke sini untuk mengajak engkau ya raja yang tadinya menyembah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, untuk menyembah zat yang maha mendengar dan maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dakwahnya langsung. Qala al-Malik, kemudian rajanya berkata, alana ilahun duna alihatina? Qala na'am. Apakah kita ini punya Tuhan selain Tuhan kami yang biasa kami sembah? Qala, kedua Rasul tadi menjawab, na'am ya. Wa huwa man aujada waraba, yaitu Tuhan yang telah mewujudkanmu, warabaka, dan mengaturmu. Ya. Wa alihatak, dan Tuhanmu. Qala, raja tadi menjawab. Setelah apa dijawab sama dua Rasul tadi itu, emang kata si raja tadi, emang ada Tuhan selain Tuhan kami? Ya, terus Rasul tadi dengan berani bilang ada, yaitu Tuhan yang mewujudkan, Tuhan yang mengaturmu, ya, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, gitu. Ya. Kalau kemudian raja tadi bilang, kuma, ya, diri kalian berdua. Kuma itu diambil dari kata koma yakumu kum. Ya, kum itu satu orang. Kalau dua orang, kuma, ya diambil dari kata koma. Kalau di tasrifnya itu koma, ta, kum, na, kum, ta, kum, tuma, kum, tu, kum, ti, kum, tuma, kum, tu, na, kum, tu, kum, na. Koma yakumu qauman wa maqaman fa huwa qaim. Kum fi'lul amri, diri, kum. Ya. Umu jami'an, berdiri kalian semua. Kalau satu orang kum, kalau dua orang kuma, ya, kayak ini waqo yaki, itu kan artinya menjaga, memelihara. Kalau peliharalah, fi'il amarnya cuma satu huruf, ki. Ya, cuman satu huruf itu ki. Masuk ke, ada ayat Quran yang menggunakan itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu dia tidak ada kata ki. Jagalah. Kalau cuma satu orang, ki cuma satu huruf kop. Ya, nggak pakai ya, ki satu. Kalau banyak ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kata raja, kuma, berdiri kalian berdua. Ya, hatta anzur fi amrikuma fatabi'ahuma anas fa'akhadhuhuma wa darabuhuma bisuq. Setelah si dua Rasul tadi dakwah yang mengatakan seperti itu, kata raja, diri supaya orang-orang lihat. Ya, kemudian digiring itu dua Rasul tadi, fa'akhadhuhuma wa darabuhuma, sambil dipukulin, sambil disambitin sama manusia, ya, sama orang-orang yang sekitar itu, yang pengikut raja tadi itu. Ya, gimana? Fisuqi, di pasar, digiring ke pasar sambil ditimpukin, ya, sambil dikebukin dua Rasul itu. Ya, itu riwayat lain menyebutkan seperti itu. Ya, nasib dua Rasul tadi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya, Wahab an Isa, wa fi riwayat Wahab, dari riwayat Wahab, an Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa alaihi salam ba'asa hazaini rajulaini ila Antaqiyah, bahwa Nabi Isa mengutus dua orang laki-laki ini ke negeri Antaqiyah. Fa'atayaha wa lam yasila ila Malik,
Ya, kemudian dia mendatangi keduanya, kemudian belum sampai ilal malik, fatalat mudata maqamiha fafarjal malik datayam ilal sahara fakabara wa zakarallaha ta'ala faqadibal malik. Jadi dia berzikir, bertakbir yang membuat si raja tadi itu marah. Ya. Fa'amar bi'abisima wajalan kulli minhuma kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sampai-sampai dua orang Rasul tadi itu utusan Nabi Isa dihukum dengan 100 cambukan. Jadi dulu dakwahnya begitu, Pak. Dakwah itu tantangannya dulu itu ya begitu itu. Nyebarin agama Islam, ya, kemudian orang yang gak terima itu langsung disambitin. Ya, langsung digebukin, langsung dipukuli. Bahkan Rasulullah ketika dakwah di kota Taif, ya, kota Taif, ya itu yang seperti yang bisa kita baca dalam sejarah-sejarah itu, dilemparin sampai keningnya berdarah, ya, sampai keningnya berdarah. Malaikat Jibril waktu itu menawarkan bantuan. Ya, kata Jibril, gimana nih ya Muhammad? Ya, mau dihabisin aja pakai ini penduduk Taif. Kata Nabi, jangan. Aku harapkan ada di antara keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Min aslabihim. Aslab itu adalah keturunan. Ya, kalaupun mereka hari ini aku dakwahkan tidak beriman kepada Allah, aku berharap suatu saat ada di antara keturunan mereka itu yang beriman kepada Allah. Disitulah Pak pentingnya memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Itu pentingnya kita sebagai orang tua. Sebab nanti kita kalau sudah tidak ada, masih ada, ya, keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu yang meneruskan sujud kita kepada Allah. Bayangin kita kalau nggak punya keturunan yang soleh-soleh, habis ibadah kita. Begitu selesai kita di dunia ini dikuburin, nggak ada yang mengirimkan doa, ya, nggak ada penerus sujud kita, ya, rugi. Ya, jadi pentingnya kita memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Itu penerus sujud kita kepada Allah. Ya. Summa ba'asa Isa alaihi salam ra'isul hawariyin wa huwa syam'un ala asarihima. Kemudian karena dua rasul tadi itu tidak sanggup menangani penduduk Antiokhia, Nabi Isa mengutus rasul yang ketiga, ra'isul hawariyin, langsung raisnya, pemimpinnya kaum Hawariyun. Siapa namanya? Syam'un. Namanya Syam'un. Jadi Syam'un ini, ya, karena Nabi Isa mendengar ada dua muridnya itu nggak sanggup menangani penduduk di Antiokhia itu untuk beriman kepada Allah, dikirimlah Rasul yang ketiga, namanya Syam'un. Ya. Buat pada kalau Syam'un hazihil baldah, kemudian Syam'un masuk, ya, ke negeri ini. Mutanakiran faza bila sini pakola Syam'un. Ya, jadi Syam'un itu masuk ke negeri tadi, kemudian mendatangi penjara. Dua rasul tadi itu setelah digebuki, disiksa, dipenjara sama raja yang zalim tadi. Faqala Syam'un lisijar, uridu an atasaddaq ala al-mahbusi bihazaini al-arifati summa taqala Syam'un ila sijni wa ata'indahuma wa sala an halihima. Syam'un kemudian masuk ke penjara, ya, kemudian menanyakan dua kabar murid Nabi Isa yang tadi di penjara. Ya, apa kabar kalian berdua? Wa qala qad ajiltum fil amri falam ta'khudha al-amru birifqi.
nasihat Syam'un pada dua rasul tadi, Syam'un bilang begini, kalian berdua itu terlalu tergesa-gesa dalam berdakwah. Berdakwah itu ada seninya. Jangan di depan raja langsung bilang, kami mau berdakwah, yang ngajak kamu dari menyembah patung menyembah Allah. Itu jangan langsung begitu. Kira-kira begitu penjelasan Syam'un kepada dua orang tadi. Faqad asbaha amrikuma imra'atin lam talid fi syababiha wa waladat fi akhir umriha waladan fa'aradat an takabbar waladaha fi zaman qalilin fa'at amathu khubzan wal maulud la ya'rifu kaifa ya'kul fa baqal khubz fi batni. Ya. Kemudian Syam'un tadi cerita, kamu ini seperti seorang perempuan ya yang lama tidak melahirkan, ya sampai akhirnya usia agak sudah ewak gitu. Kemudian dia melahirkan seorang anak, ya. Nah, si perempuan tadi yang melahirkan anak pengen anaknya cepat gede, maka dikasih makan roti. Bayi baru lahir langsung dikasih makan roti. Harapan si perempuan tadi itu pengen anaknya cepat gede, ya. Jadi karena dia nggak punya pengalaman ini, ya punya anak, udah pengen supaya cepat gede, kasih makan yang banyak. Ya, padahal masih bayi. Itu diumpamakan begitu, ya dua murid Nabi Isa tadi oleh Syam'un. Jangan tergesa-gesa, ada prosesnya, gitu kira-kira. Ya. Nah kemudian Ama sami itu ma annal ajalatu minas syaitan. Tidakkah kamu tahu bahwa al ajalatu minas syaitan? Buru-buru itu termasuk perbuatan setan. Jadi mengajarkan kepada kita, ya jangan buru-buru. Kecuali kalau di masjid udah qomat, itu kudu buru-buru. Ya. Masjid udah qomat. Baik Jumat nih, misalnya masih ajan, ya, tunggu, ya. Masih khutbah yang pertama, nunggu aja tuh, masih nunggu di rumah tuh, ya. Saya kan kadang kalau khutbah itu suka ngeliat belakang gitu. Itu ada jamaah itu yang memang masih kalau belum selesai ke khutbah yang kedua, itu masih nongkrong aja di depan. Ya, di rumah-rumah itu sambil merokok. Ya. Ntar kalau saya udah terakhir tuh, ya, Allahumma qfiril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat inna sadqahu mujawad ya adukan ya hajat fastaghfiruh innahu wal mu'minat. Selesai baru pada masuk. Ya, baru pada masuk. Jumat loh itu. Ya. Padahal Jumat itu orang yang datang pertama pahalanya apa? Seperti berkurban unta. Pertama nih barisan ini datang pertama, dia duduk sini, ontak dapatnya. Sini siapa yang paling pertama datang? Banyak ya. Cuma sekarang jam berapa? 12. Kalau datangnya jam 11 berarti ontak tuh jam 11. Ya. Kalau jam 11 seperempat sapi, 11 seperempat setengah 12. Hah? Kambing. Pas qomat baru datang telur itu telur. Ya, telurnya setengah. Ya. Gitu Pak. Jadi bagaimana kita ini bisa fokus ya ibadah ketika kita nggak tahu cara-caranya itu, nggak tahu petunjuk itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ta'anni minar rahman. Kalau tergesa-gesa tadi itu dari setan, wa ta'anni minar rahman, sedangkan tenang itu datangnya dari Allah.
Ya, itu sampai di situ. Tapi jangan lupa, jangan salah menerapkan. Ya, kalau waktunya masih panjang boleh tenang-tenang di rumah. Ya, belum aja boleh jalannya tenang. Tapi kalau udah komat, ya kudu aja, kudu segera. Ya, kudu segera. Maksudnya peribahasa ini kudu diterapkan sesuai dengan tepatnya. Ya, jangan salah nerapin. Ya, ada kebakaran, melihat kebakaran gitu, kita buru-buru tergesa-gesa. Diterapin yang ini. Nggak usah tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan. Jadi salah menerapkan. Harus buru-buru kalau yang begitu. Ya, harus. Nah, dalam kehidupan kita, ya kadang kita dihadapkan pada satu aktivitas keseharian kita pilih mana yang harus disegerakan, mana yang memang harus di nomor 2. Selalu aja begitu. Yang terpenting ibadah kita harus tetap menjadi nomor 1. Ya, utamanya ibadah sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Wa fadha ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya qariyan ya kashifal gham ya ma bi 'abdihi yaqir wa ya hasan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibr ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbi ja'alna muqimin as-salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Da'wahum fiya subhanallah wa tahiyyatun fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.